Legenda Jai Langkung. Jelangkung Jalangser, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jalangser, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jai Langkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supernatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil dalam permainan Jai Langkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Dalam sejarah, penggunaan istilah Jai Langkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang kekuatan Dewa Poyang atau Moyang, yaitu Jai Langkung atau Dewa Keranjang, dan Jai Lanse yang dipercayai sebagai Dewa Pelindung anak-anak. Permainan Jai Langkung juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival bulan purnama. Dalam ritual Jai Langkung, Dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut dikaitkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan sebuah papan sembari menyapa dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengganggu, sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan ditulis oleh dewa yang memasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Jai Langkung sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jai Langkung. Karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Pada zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagang kayu, sehingga dalam perkembangannya permainan Jai Langkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandai pakaian. Tapi permainan ini dipegang oleh dua anak kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari pertanyaan akan ditulis pada sehelai kertas, batu tulis, atau kapur. Ritual ini dalam perkembangan Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Dalam Persi Jawa, permainan Jai Langkung dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towo. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga kesehatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak-anak kecil saja, melainkan orang yang sudah dewasa. Persi Jawanya juga dimainkan dengan menggunakan
peralatan tulis jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa ini umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orang sawah untuk memanggil makhluk halus. Cara permainan jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja ataupun malam hari. Seperti permainan Jailangkung pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan apabila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggalnya, dan penyebab meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam permainan judi, khususnya togel. Karena sifat permainan ini berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan biasa kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan. Sebagai imbas, orang yang memainkan permainan ini, mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah pada para pemainnya. Demikianlah cerita Jailangkung untuk hari ini bersama Tony Help Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang dan berkembang tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.